Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 3288. Hadisnya tentang wajah Rasulullah. An Abi Ishaq qala su'ilal bara'u akana wajhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam misla sayf. Qala la bal mislal qamar. Dari Abu Ishaq dia berkata, Al-Bara pernah ditanya, apakah wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Dia menjawab, tidak, akan tetapi wajah beliau seperti rembulan. Pesan hadis, wajah Rasulullah tidaklah tajam seperti pedang, tidak juga memanjang. Wajah beliau bundar seperti rembulan dan tampak bersinar seperti potongan bulan saat beliau bahagia. Jadi ini adalah hadis tentang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin, hadis kemarin itu yang sebelum-sebelumnya dari video saya yang kemarin adalah tentang ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah wajahnya. Jadi lebih detail untuk menggambarkan seperti apa sih wajah Rasulullah itu. Nah, jadi wajah Rasulullah itu dijelaskan dari hadis ini bahwa wajah Rasulullah itu tidak tajam seperti pedang. Atau kata orang bilang sekarang bengis atau menakutkan atau misalnya serem orangnya gitu kan. Banyak gitu faktornya yang membuat kalimat ini keluar, yaitu tidaklah tajam seperti pedang dan juga tidak memanjang mukanya gitu. Jadi tidak lonjong banget gitu. Jadi kalau seperti diterangkan di hadis ini, wajahnya beliau itu bundar seperti rembulan. Betapa indahnya kalimat itu. Indah bagaikan rembulan. Bayangin di padang pasir yang hanya ada penerangannya sebatas lampu patromak kalau di sini namanya. Ketika memandang bulan itu pasti itu bulan yang paling indah. Karena apa? Suasananya mendukung. Dalam keadaan gelap, remeng-remeng, kita memandang bulan, pasti bulan itu akan terlihat indahnya. Nah, saking nggak ada perbandingannya lagi dibandingkan dengan keindahan itu, maka sahabat itu menyampaikan bahwa wajah Nabi itu bundar seperti rembulan dan tampak bersinar seperti potongan bulan. Luar biasa kalimat yang disampaikan. Karena keindahan pada waktu itu hanya itu yang ada. Gitu. Dan apalagi ketika beliau saat bahagia. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Wajah beliau terlihat indahnya. Atau terlihat tampannya. Atau terlihat kita terpesona melihatnya deh. Saya pun sendiri kalau membayangkan itu sangat terkagum-kagum dengan Rasulullah. Karena apa? Dari detail hadis ini, dari apa yang disampaikan hadis ini, kita merasa berada di posisi itu. Dalam keadaan misalnya ketika zaman Nabi kan penerangan kan masih menggunakan petromak gitu kalau di sini namanya. Nah, suasananya kan remeng-remeng. Nah, ketika bulan dalam keadaan bersinar, apalagi dalam keadaan bulan purnama, itu pasti pemandangan yang paling indah. Karena apa? Suasananya sangat mendukung. Gitu. Dan wajahnya Rasulullah ini sangat indahnya sehingga tidak ada lagi untuk mengisyaratkan indahnya wajah beliau, melainkan itu. Contoh deh kalau misalnya kita punya fans atau punya orang yang kita kagumi. Kita pasti membandingkan beliau kepada orang yang tidak tahu dengan artis yang kita idolakan, pasti kita mengibaratkan kan.
bahwa dia itu, oh dia tuh mirip si A loh gitu. Misalnya kita fans sama artis Korea, tahu nggak artis Korea itu miripnya dengan si ini, tahu dia mirip banget. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu kita bisa menggambarkan kepada orang lain yang tidak mengenal siapa idola kita. Nah, begitu pun yang hadis ini sampaikan. Agar kita juga bisa membayangkan bahwa betapa indahnya wajah Nabi. Bahkan saya yakin 100% dibandingkan idola-idola kita atau fans-fans di di dunia film atau dunia nyanyi, itu dibandingkan dengan wajahnya Rasulullah sudah pasti jauh berbeda banget. Taruh lagi nih, sekarang siapa keturunan Rasulullah yang ganteng? Banyak kan sekarang, contoh Habib Bahar, Habib Alwi, Habib Hanif. Ganteng-ganteng, manis. Coba deh kalian lihat, 1 menit aja, sudah pasti kalian pasti akan jatuh cinta. Saya pun waktu pertama kali melihat Habib Bahar, saya telah mukanya ternyata memang manis banget. Itu cucunya, apalagi datuknya, kan nggak kebayang gantengnya seperti apa. Gitu. Makanya ketika kita sudah mengenal wajah Rasul, layaknya lah kita mengidolakannya. Jadi jangan sampai Rasul itu tidak kita kenal. Saya yakin ketika kita sudah kenal, pasti kita akan mengidolakan Rasul itu menjadi top nomor 1 idola kita. Karena apa? Kita bisa membayangkan dan mengilustrasikannya dengan indah gitu loh. Karena begitu penyampaian hadis ini pun pasti kita akan bisa bayangkan ketika suasana seperti itu. Nah, layaknya lah ketika kita bisa untuk mengidolakan Rasul, karena apa? Karena kita bisa mengenal beliau dengan wajahnya. Kan minimal kan fisik dulu. Kita bisa suka sama orang karena apa? Karena fisiknya dulu kan. Kita melihat idola kita karena ganteng, karena mulus kulitnya. Nah, ini Rasulullah lebih-lebih daripada itu. Bahkan di hadis kemarin sebelumnya dijelaskan kaki dan tangan Rasulullah. Kaki dan tangan Rasulullah itu sangat lembut. Dan juga telapaknya selebar. Jadi bayangkan kalau kita disentuh dengan Rasulullah, dielus sama Rasulullah. Gimana orang-orang dan para sahabat tidak mencintai beliau? Karena dibarengi juga dengan akhlak dan sikap beliau yang sangat luar biasa. Udah mah ganteng, gagah, perawakannya tidaklah tinggi dan juga tidak besar. Tangan dan kakinya besar, telapak tangannya besar. Bayangkan betapa gagahnya Rasulullah. Bahkan kalau menurut saya ini, menurut penilaian saya pribadi, mungkin yang kita kenal Umar itu seorang pegulat yang tangguh, pegulat yang sangat terkenal. Tapi saya jamin kalau dibandingkan Rasulullah, Umar nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita bandingkan dengan riwayat-riwayat Rasulullah yang kemarin yang saya jelaskan dan saya sampaikan, itu sangat luar biasa mencerminkan bahwa betapa perkasanya Rasulullah. Dan betapa gantengnya Rasulullah. Dan betapa indahnya Rasulullah. Makanya sahabat ini meriwayatkannya dengan perumpamaan yang memang kita semua bisa mengetahuinya gitu. Nah, kita tempatkan pikiran kita di suasana zaman Nabi seperti dulu. Yang remeng-remeng, yang penerangan cuma terbatas. Lalu suasana hening, kita lihat kepada rembulan. Masya Allah. Kan indah banget pemandangan seperti itu. Nah, itu diibaratkan kepada wajah Nabi. Makanya layaknya lah dengan kita mengetahui hadis ini, jadikanlah Rasul idola kita. Nabi Muhammad idola kita. Karena apa? Semua ada di pada Nabi. Gantengnya, gagahnya, perkasanya, apa yang nggak ada di Nabi. Jadi jangan sampai kita fans kepada artis-artis yang lain, tapi kita tidak mengenal dan mengidolakan Rasul sebagai fans atau idola kita top 1.
Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan memperkenalkan hadis ini kita menjadikan Rasul Nabi Muhammad SAW jadi idola top one kita. Jadi bukan yang lain lagi. Boleh idola kepada yang lain, tapi tetap idola utama kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.